Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana wa 'allamahul bayan wa anzalahul Qur'an. Faja'alahu mau'izatan wa shifaa'an wa hudan wa rahmatan lidawil iman. La raiba fihi wa lam yaj'alahu wa anzalahu qayyiman hujjatan nuran lidawil ikan. Wassalatu wassalamul atamanil akmalani ala khairil khalaiq wa min insi wal jan alladhina waral qalba wal kubur nuruhu wa rahmatan lil alamin duhuruhu ala alihi wa sahbihi alladhina hum nujumul hidayah wa nasirul furqan wa ala man tabi'ahum bil iman. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Para sesepuh bini sepuh ingkang jahat pantes kinurmatan, wabil khusus dumateng Bapak Lurah, Bapak RW RT ingkang tansah kawula hormati, boten kata lumpen dumateng para takmir masjid Abdullah Sifa ingkang tansah kawula hormati ugi, boten kata lumpen dumateng para habaib, para rama kiai, para asatidah ingkang rinten dalu tansah sinanding wontenipun kitab suci Al-Qur'anul Karim ingkang tansah kawula pundi sedaya dawuh lan fatwanipun. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu, fa insyaallah panjenengan sami wonten ing dalu menika pun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala bibarkati Al-Qur'anul Karim wa bibarkati syahrul Sya'ban wa bibarkati sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saderengipun kula matur mengke kula tausiah boten dangu-dangu. Tapi intinya pada malam hari ini adalah bersolawat, karena bulan ini adalah bulan solawat. Karena bulan ini adalah bulan Sya'ban, Rasulullah mengatakan syahru syahri, maka ini adalah bulannya Nabi Muhammad. Dan bulannya Nabi Muhammad di bulan Sya'ban ini adalah bulan di mana kita memperbanyak solawat kepada kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum saya lanjutkan, saya minta untuk sesepuh-sesepuh bisa ke atas panggung. Terima kasih atas kehadirannya daripada sesepuh Ahbabul Mustafa Gemolong Raya. Ada yang terhormat Bapak Khairuddin, Bapak Haris, Bapak Kuncoro, yang pada malam hari ini terima kasih Pak Haris telah mendatangkan relawannya dari Balak untuk membantu di majelis pada malam hari ini. Juga sesepuh dari majelis taklim Raudhatul Jannah, Miftahul Jannah apa Raudhatul Jannah yang dari Semin. Husnul Khatimah, ya Allah lali. Mana ini? Sudah di atas panggung belum? Al-Ustadzun Al-Kiram, Ustadz Sukamto mana? Tadi sudah SMS saya. Belum hadir. Alhamdulillah, semoga pada malam hari ini, di bulan yang mulia ini, maka Allah turunkan keberkahan dalam rangka peresmian Baitullah, yang masjid ini diberi nama Masjid Abdullah Sifa. Semoga nanti hamba-hamba Allah di sekitar daerah sini sing durung waras jadi waras karena sudah disediakan obatnya. Ini hamba Allah yang ada yang sudah disediakan obatnya karena Abdullah Sifa, silahkan untuk selalu berjamaah di masjid yang baru
didirikan, dan semoga seluruh yang membantu, baik yang membantu tenaga harta, juga yang wakaf dari keluarga besar Ibu Rini, juga yang memperjuangkan sehingga bangunan ini bisa sempurna, yaitu Sarifah Ifah binti Abdullah, betul, As-Segaf. Semoga dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat wal afiah fi taatillah fi taati Rasul Muhammad SAW, dan semoga seluruhnya takmir, semuanya yang membantu sehingga acara pada malam hari ini bisa berjalan, masjid ini bisa jadi, kelak akan dicatat oleh para malaikat, digolongkan daripada golongan Nabi Muhammad, insya Allah menjadi pejuang-pejuang daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, semoga masjid ini akan penuh dengan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Semoga di daerah ini kelak dibukakan hatinya bahwa inilah tempat terbaik agar kita bisa sujud kepada Allah, agar pengakuan kita sebagai hamba manembaing kawula mring Gusti, kata orang Jawa, maka tidak ada lain tempatnya yang lebih bagus daripada Baitullah, di masjid. Maka siapa yang mengaku sebagai hambanya Allah Subhanahu wa taala seperti nama masjidnya, dan sing kepengen waras mendapatkan obat hati, insya Allah zahiran wa batinan, maka masuk ke dalam masjid ini. Hadirin yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, di bulan ini Rasulullah SAW pernah bersabda, di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan maka ada bulan yang mulia yang namanya adalah bulan Sya'ban. Nek tiang Jawi masani bulan ruah, kathah tiang sadranan. Dek wingi kula ngisi sadranan teng Gemolong ya ning kuburan. Di tengah-tengah Rajab dan Ramadan ini ada bulan miliknya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah mengatakan syahru syahri, ini adalah bulanku. Kalau Rajab kemarin adalah syahrullah, maka bulan Sya'ban adalah syahru syahri, kata Rasulullah. Bulanku nanti di bulan Ramadan yang kurang sehari lagi. Insya Allah besok sudah kita melaksanakan sholat tarawih. Maka di bulan Ramadan adalah bulan yang paling istimewa buat umat junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kurang sehari tok Allah panjangkan umur kita sehingga kita bisa masuk di dalam bulan yang paling istimewa buat umat junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena di bulan Ramadan, satu bulan Allah akan mengampuni dosa kesalahan kita selama 1 tahun. Kita akan suci, kita bersih-bersihkan dari seperti bayi yang baru lahir dari rahimnya seorang ibu. Umat mana yang memiliki satu keistimewaan seperti umatnya baginda Nabi Muhammad SAW? Umat nabi-nabi dulu doa 6-7 tahun belum tentu digabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi bibarkati Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena kecintaan Allah kepada Nabi Muhammad, maka umatnya istimewa. Sampai ketika Rasul SAW mau wafat, dia minta kabar kepada Jibril. Karena Rasulullah ketika wafat aja ditari, purun napa mboten Kanjeng Nabi. Tapi jawabnya, kalau memang ini sudah ketentuan Allah, siap. Tapi berikan kabar kepadaku, wahai Jibril, sehingga bisa menggembirakan hatiku sebelum aku mati, kata Rasulullah. Apa yang dikatakan Jibril luar biasa, baik mengenai diri Nabi Muhammad dan umatnya Nabi Muhammad. Sampai Jibril mengatakan, aku telah mengetahui firman Allah Subhanahu wa taala, surga aku haramkan sebelum engkau masuk terlebih dahulu. Sebelum Rasul masuk terlebih dahulu ke dalam surga, maka diharamkan oleh Allah, baru para nabi dan rasul lainnya. Dan surga aku haramkan, kata Allah, sebelum umatmu masuk terlebih dahulu.
Ini keistimewaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, kita lihat bulan Rajab, keistimewaan di awal bulan. Hari pertama sampai hari 10. Kita berpuasa di bulan Rajab. Di bulan Sya'ban memiliki keistimewaan di tengah-tengah bulan, yaitu nisfu Sya'ban. Kemudian bulan Ramadan yang paling istimewa, 1 bulan penuh dari hari pertama sampai hari ke-30. Minggu pertama 10 hari daripada minggu pertama 10 hari lagi, 10 hari lagi di minggu terakhir, maka semua adalah merupakan keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada umat Nabi Muhammad SAW. Maghfirah, ada ampunan. Dan yang paling luar biasa, kalau kita mau betul-betul menjalankan ibadah puasa ini dengan hati yang betul-betul ikhlas kepada Allah, para salafuna soleh mengajarkan siapa yang belum, besok yang terakhir, yang belum ziarah kepada kedua orang tuanya, para sesepuhnya gedang ziarah. Ini yang diajarkan oleh para ulama kita sebelum kita masuk bulan Ramadan, maka ziarah, doakan kedua orang tua kamu, bersihkan kuburnya, bacakan Yasin, tahlil, kemudian berdoa. Setelah itu kita minta kepada Allah, ya Allah, selama kedua orang tua saya hidup, saya banyak mempunyai salah. Maka aku memohon semoga engkau mengampuni dari kesalahanku. Hadirin yang diberkahi Allah, terus ketemu handai tolan sanak saudara, kita saling memaafkan di bulan Sya'ban ini sebelum masuk bulan Ramadan. Ini yang diajarkan oleh para ulama kita. Hadirin yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, yang paling hebat dari akhir bulan Ramadan, Rasulullah mengatakan hidkum minan nar. Kita tidak akan tersentuh, tidak akan masuk, tidak akan mendekat api neraka karena ibadah puasa kita. Bapak-bapak, ibu-ibu yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada orang bertanya bahwa ziarah kubur tidak boleh. Saya mengatakan, saya ngomong ngono tulung sinau sik. Siapa yang bilang ziarah kubur adalah haram, bid'ah, dosa? Yang bilang siapa? Baca sejarah. Ketika Rasul SAW sedang tidur bersama istrinya Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Ketika itu Sayyidina Aisyah bangun, dia melihat Rasul SAW tidak ada di tempat tidurnya. Bingung Sayyidatuna Aisyah, di mana Rasulullah? Kemudian tanya kepada anaknya, Sayyidatuna Fatimah Zahra binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Fatimah, engkau tahu sekarang kemana abahmu? Tadi tidur bersama aku. Setelah aku tertidur, aku bangun, aku lihat abahmu sudah tidak ada di tempat tidurnya. Saya tidak tahu, ibu, katanya. Mana Ali? Kemudian Ali dipanggil, tanya, wahai Ali, kamu ngerti abahmu sekarang di mana? Sayyidina Ali mengatakan, kalau tidak salah ibu, sekarang Rasul sallallahu alaihi wasallam berdiri di tengah-tengah makam Baqi, mendoakan sahabatnya, mendoakan orang-orang yang berjuang membela Nabi Muhammad, berjuang di dalam agamanya Nabi Muhammad. Para syuhada dikuburkan di situ. Rasulullah mengangkat tangan berdoa kepada para sahabatnya. Terus siapa sih ngomong ziarah dosa? Kau membid'atkan ziarah, berarti kamu tidak menjalankan sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah keluar dari makam Baqi, Rasulullah menangis. Rasulullah meneteskan air mata. Kemudian para sahabat mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beberapa sahabat mendatangi, kenapa ya Rasulullah? Kaifa yumki ya Rasulullah, kenapa kau menangis? Aku menangis karena teringat kepada saudaraku.
Aku ini adalah saudara-saudaramu, wahai Rasulullah. Bukan. Kau adalah sahabatku. Lah siapa saudaramu ya Rasulullah? Umat di akhir zaman yang dia tidak pernah melihat wajahku, yang dia tidak pernah sholat di belakangku, yang dia tidak pernah mendengar langsung nasihatku, yang dia tidak pernah duduk di dalam satu majelisku, tapi dia tanamkan kecintaan kepadaku, dia menjalankan sunnahku dengan sekuat-kuatnya, maka umat itu yang aku rindukan, dan itu adalah saudaraku. Semoga kita semua yang hadir pada malam hari ini termasuk daripada saudara-saudara Nabi Muhammad SAW. Bukan, kalau dulu adalah sahabat, ini Rasulullah menyebutkan ihwan, bahwa ini adalah umat akhir zaman adalah saudaranya Nabi Muhammad SAW. Iki dalile. Di bulan Sya'ban, di bulan Ruah kita berziarah. Hadirin yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Maka di bulan ini, di samping bulan sholawat, adalah bulan yang mengingatkan kita kepada kematian. Karena banyak dari kaum muslimin berziarah di makam-makam kedua orang tuanya. Apa yang kita bisa ambil pelajaran ketika duduk di makam, di kuburan orang tua kita? Bahwa kita ingat bakal kita dikubur seperti orang tua kita. Apa yang sudah kita persiapkan? Maka insya Allah orang-orang yang berjuang untuk menegakkan kalimatillah, di dalam mereka berdakwah, baik lesan, baik tenaganya, baik pikirannya, demi perjuangan agama Nabi Muhammad, apalagi orang-orang yang mau peduli kepada Baitullah. Maka insya Allah selama masjid ini dipakai untuk ibadah, setelah orang itu meninggal, maka ganjarannya terus masuk. Amal jariah tidak mungkin putus. Apa? Tabungan amal-amal yang tidak bisa terputus ketika orang itu sudah mati. Ada 3 amal jariah. Ilmu yang bermanfaat, waladun sholih yat'ul. Yang pertama ada amal jariah seperti ini. Ketika jenengan semua menyediakan tempat yang di situ tempat yang diridhai oleh Allah, mengajarkan ilmu di mana itu agamanya Allah, mengajarkan satu kebaikan akhlak yang baik, maka selama orang itu pakai, maka tidak akan pernah putus sampai kita mati. Ini amal jariah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Kita mengajarkan ilmu, kita menasihati orang, mengajarkan sesuatu hal yang baik, dan orang itu menjalankan apa menjadi nasihat kita dulu, maka kita tidak akan pernah putus mendapat pahala. Kemudian yang ketiga adalah waladun soleh, anak-anak soleh yang mau mendoakan orang tuanya. Kita bayangkan apa yang kita balas jasa kepada kedua orang tua kita. Apalagi seorang laki, dirimu adalah milik daripada ibumu. Hartamu adalah milik ibumu. Nyawamu milik ibumu. Apa yang kamu bisa balas kedua orang tua? Tidak ada. Kita bisa balas ketika kita bisa memerdekakan orang tua kita ketika menjadi budak, dan kita merdekakan, ini adalah balasan yang bisa kelihatan untuk membalas daripada jasanya orang tua, melahirkan kita, membesarkan kita, mendidik kita agar kita menjadi orang yang baik. Hadirin yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, hati-hati jadi seorang laki. Saiki ana wong wedok-wedok sing wani karo bojone. Wahai perempuan, jangan berani sama suamimu. Karena surga ini terbuka karena ridhonya seorang suami. Kowe nek ndek suami sing nganyelke, wis ora usah ngamuk. Dongake terus nek bengi, ya Allah, muga bojoku waras ngono. Aja sithik-sithik ceraikan saya, ndak usah. Kamu kenal satu sejarah bagaimana 2 wanita yang sudah dijamin surga. Yang pertama adalah Sayyidatuna Siti Maryam. Yang kedua adalah Sayyidatuna Asiyah, istri Fir'aun. Bojone Fir'aun kurang piye coba? Wis gualak main mateni ngaku Tuhan sih. Itu Asiyah sabar. Dia tetap memegang beribadah kepada Allah, ngadepi Fir'aun sabar, dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Mula wong wedok saiki aja wani. Salat nganti bathukmu ngelotok, ketika bojomu ora ridho wis kangelan mlebu surga.
Apa nih wanita-wanita karir yang memiliki rezeki, pendapatan lebih besar dari seorang laki, dia menyepelekan daripada imamnya, suaminya. Hati-hati. Aku sampai ngarang lagu Jawa go wong wedok. Nggih. Karo para ibu do padha bektiya marang kakungipun aja nganti lirwa. Yen padha dijaga Allah bakal ridho, tembe mburi digampangke sing mlebu surga. Dieling-eling ibu. Tapi buat laki hati-hati. Tanggung jawabmu kepada orang tua di atasnya daripada seorang istri. Tanggung jawabnya seorang laki karo wong tua nganti mati. Saya sering mengatakan aja melu-melu sinetron. Kok ana wong wedok, kowe milih aku apa pilih mbokku? Kowe milih aku apa milih ibuku? Jawab milih ibumu, tidak ada milih istri. Hati-hati wong lanang, tanggung jawab karo wong tua nganti mati. Ini syariat. Tapi nek perempuan setelah direngkuh oleh seorang laki, tanggung jawabnya kepada suaminya. Bukan berarti terus karo wong tuane nyepelek, tidak. Ridhonya adalah ridhonya suami. Kalau laki tanggung jawab kepada orang tua nganti mati. Jangan pernah jadi perempuan nantang pilih aku apa pilih ibumu. Nek wong lanang sing waras, dia mengatakan aku pilih ibuku. Tidak mungkin aku milih kue, ibuku tak telantarkan. Maka kita tidak akan mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, untuk mengingat satu kematian Rasulullah pernah bersabda, salah satu riwayat yang diriwayatkan Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah bersabda, ketika Allah memberikan satu kebaikan kepada